Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-10 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Sebelumnya tentu kita berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita yang telah kita tunaikan dari hari pertama sampai hari ke-10 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ukuran penerimaan itu bisa terlihat salah satunya dengan meningkatnya semangat kita untuk menunaikan ibadah dan hadirnya kenikmatan dalam penunaian ibadah yang dimaksudkan. Yuk, mari kita cek sampai dengan hari ke-10 ini. Apakah sholat tarawihnya sudah nikmat? Ya, kalau tarawih itu biasa, tapi menikmati tarawih itu yang beda. Apakah kajian Al-Qur'annya sudah nikmat? Apakah bahkan puasanya sudah nikmat? Nah, dari setiap perasaan menikmati itu dan membuat kita semangat menunaikan ibadah, itu ciri-ciri kebaikan bahwa ada tanda keberhasilan dari puasa kita hari pertama sampai dengan saat ini. Bila belum dapat kita hadirkan itu semua, setidaknya kita berusaha di hari-hari berikutnya dengan meniatkan saat ini lebih baik dari sebelumnya. Dan tetap semangat. Ingat, pesimis tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ada adalah rasa optimis untuk membuat diri kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Untuk itu, mari kita lanjutkan kajian kita guna mengisi aktivitas dalam ibadah siam kita. Sudah kita bahas di pertemuan lalu, di antara kegiatan Nabi SAW adalah memaksimalkan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Interaksi dengan Al-Quran. Baik. Di pertemuan yang lalu, kita telah terangkan dengan begitu detail bahwa Al-Quran bisa kita jadikan sebagai pedoman interaksi dengan 3 jalur utama. Pertama, dengan metode qiraah, yang telah tuntas kemarin kita selesaikan. Hanya tinggal kita evaluasi sampai di hari ke-10 ini berapa yang telah kita bacakan dari sekian target khatam yang telah kita susun. Apakah yang standar 1 kali selama Ramadan ataukah di atas itu? Ingat, ketika Nabi SAW banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan di setiap malam-malam Ramadan dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau pun kemudian menyimaknya, mempelajarinya, mengkajinya, sehingga khatam kemudian 1 kali dalam setiap Ramadan, bahkan 2 kali sebelum wafatnya. Dari sejak peristiwa itu, hampir umumnya ulama menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran selama Ramadan, mengambil ibrah dari giatnya Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan saya sampaikan di pertemuan lalu, ada sementara ulama yang sehari bahkan khatam, kemudian 2 kali, siang sekali, malam sekali. Ada yang bahkan tercatat 3 kali khatam, ya, ada yang sekali khatam, demikian seterusnya. Jadi kalau ulama yang baik-baik saja, yang sangat istimewa, yang dekat dengan Allah, mereka hampir meninggalkan seluruh aktivitas umumnya dan mengkonsentrasikan diri mereka untuk dekat dengan Al-Quran. Maka bagaimana dengan kita? Baik. Nah, ini yang kemarin kita telah bahas. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan tilawah. Yang kemarin sempat kita sampaikan judulnya, ya, tilawah. Demikian kita tuliskan tilawah. Berbeda dengan qiraah yang pertama, tilawah memiliki keluasan makna tersendiri.
Ingat ya, ini penting saya sampaikan karena nanti bahkan dalam terjemahan di mushaf pun antara qiraah dengan tilawah itu memiliki terjemahan yang sama, yaitu baca. Ya, membaca atau kata perintahnya bacalah. Ya, saya beri contoh pada Anda buka misal Al-Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat pertama, lalu Anda bandingkan antara bacaan dan terjemahannya dengan Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Di sini tertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di mushaf Iqra. Demikian. Di sini tertulis di mushaf Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu. Demikian. Ini Iqra, ini Utslu. Lalu kemudian Anda perhatikan terjemahannya di dalam mushaf. Maka terjemah Iqra dan Utslu Anda akan temukan memiliki makna yang serupa, yaitu bacalah. Bacalah. Ya. Sementara bila kita telusuri dari segi kebahasaan, Iqra berasal dari kata qara'a yang kemarin telah kita tuntaskan pembahasannya. Kemudian kita temukan masdarnya qira'ah. Sedangkan Utslu berasal dari kata tilawah. Ini ya, tala yatslu, kata kerjanya tala, ya, tala yatslu tilawatan, bersumber dari kata tilawah. Jika dua katanya saja sudah berbeda, mengapa terjemahannya mesti sama? Ya, tentu dalam kaidah bahasa Arab sering saya sampaikan ada kaidah berbunyi demikian. Ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jika satu huruf saja bertambah pada satu rangkaian kalimat, maka tentu akan berbeda maknanya dari yang semula. Sekarang bukan sekadar bertambah. Kalau kita katakan misalnya fataha, ya, fataha, ini memiliki arti membuka, ya, fataha yaftahu. Sekarang kita tambahkan misalnya dengan tasydid, fattaha yufattihu. Ya, fattaha, atau kita tambahkan alif, fataha, ya, yufatihu. Nah, ini ditambahkan tasydid saja sudah tak sama dengan yang awal. Fataha membuka, fattaha membuka pelan-pelan, membuka secara bertahap. Nah, sekarang ini Iqra, ini Utslu, sudah bukan bertambah lagi, tapi secara akar kata sudah berbeda. Kalimatnya tidak sama. Tentu demikian, keduanya memiliki makna yang tidak serupa. Maka secara cepat, Utslu berasal dari kata kerja tala. Ya, ini kata kerja infinitifnya, fi'ilnya, ya, tala. Kemudian masdarnya tala yatslu tilawah. Baik, ini sifatnya tilawah. Secara bahasa, dia memiliki tiga makna yang utama. Berbeda dengan yang ini. Ya, kalau yang ini sekedar baca saja, pada umumnya tanpa menuntut pemahaman. Jadi yang diminta silahkan baca. Ya, walaupun tidak ada tuntutan secara umumnya untuk memahami apa yang dibaca. Karena itu kalau Anda sekedar qiraah ingin khatam Quran, ya tak baca terjemah pun tak ada masalah. Yang penting Anda baca sehingga lancar bacaan kita dengan baik dan benar. Dan tambah kuantitasnya. Tapi ketika masuk pada tilawah, maka dia memiliki tiga arti. Satu, baca. Yang kedua, pahami apa yang dibaca itu. Kaji, ya. Pahami, kaji, pelajari apa yang dibaca itu. Dan yang ketiga, berusaha untuk mengamalkan, mengaktualisasikan apa yang telah dipahami dengan baik itu. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Itulah Utslu. Ya, karena itu yang paling menarik, teman-teman sekalian, dari sini ayat-ayat yang berbicara tentang tilawah umumnya meminta kita untuk mengkaji, memahami sesuatu hal sebelum kita kerjakan dalam aktualisasi kehidupan kita. Baik dalam konteks ibadah ritual
ataupun dalam konteks ibadah muamalah secara sosial. Saya beri contoh misal, mohon maaf sekali, ya, perintah tentang sholat itu kan diawali dengan derivasi kata tilawah, utlu. Silahkan Anda buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ya, insya Allah pertengahannya kita hafal, tapi awalnya jarang dibaca. Ya, pertengahannya saya yakin hafal. Kalau saya sebutkan satu bagian, Anda langsung bisa melanjutkan. Ya, inna sholata tanha. Tuh, kan? Langsung Anda bisa lanjutkan. Tapi bagaimana dengan awal ayatnya? Itu kan baru pertengahan. Awal ayatnya, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik, utslu, ya, Allah memberikan perintah sebelum kita menunaikan sholat, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat itu, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini perintah pada Nabi Muhammad SAW sekaligus isyarat kepada kita untuk meneladaninya. Baca dulu, ya, pahami dulu setiap ketentuan yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Al-Quran. Ya, lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi, dicontohkan oleh beliau. Dalam konteks sholat, sebelum menunaikan sholat, pelajari dulu segala tuntunan dalam sholat. Bagaimana cara menunaikannya, ya, gerakannya, bacaannya. Ya, setelah itu, pahami. Kalau Anda menyebutkan Allahu Akbar bertakbir, kemudian lisan bertakbir, maka pikiran kita gunakan untuk memahami, untuk menerjemahkan apa yang kita ucapkan. Kalau kita gunakan dengan baik, maka dampaknya ke jiwa akan hadir kehusyuan. Contoh, Anda ucapkan Allahu Akbar dengan lisan, tangan bergerak. Kemudian pikiran menerjemahkan, Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku ikrarkan Kau yang Maha Besar. Kenapa dalam hidup aku selalu merasa besar? Sombong pada orang lain. Merasa diri yang paling hebat. Merasa diri yang paling mampu. Ya, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitaran. Ya, dengan teman di kantor, merasa yang paling punya ilmu, sementara aku katakan hanya engkau yang paling agung, engkau yang paling hebat. Yo, Anda bisa katakan demikian. Maka ketika Anda bisa mengatakan sebuah kalimat dalam sholat sesuai petunjuk bacaan yang dibenarkan, lalu pikiran menerjemahkan, hati meresapi, sekarang perhatikan bagaimana dampaknya pada kekhusyuan ibadah kita. Kalau tak percaya silakan coba. Dan ini adalah di antara langkah yang bisa mematikan gerakan setan untuk bisa menggoda kita saat menunaikan sholat. Ya, biasanya kan pikiran kita yang dikacaukan. Ya, Nabi pernah memberikan isyarat ketika Anda bertakbir, ya, Allahu Akbar, maka setan mulai berkata, Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Ketika mulai takbir. Saya sering berikan ilustrasi, kalau sebelum takbir, Anda bisa bebas saja, bisa fokus ingin sholat. Tapi setelah Anda bertakbir, kunci motor yang hilang bisa ketemu. Kunci mobil yang lupa nyimpan bisa ingat. Ya, semua yang kita kira-kira nggak pikirkan itu bisa hadir. Dan yang paling menarik, kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat, itu bisa nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Maka cara mengatasi ini, kita matikan langkah setan dengan cara apa? Kita memahami yang kita baca dengan yang kita kerjakan. Saat mulai kemudian lisan bertutur, segera terjemahkan dengan pikiran. Supaya pikiran kita bisa fokus membantu apa yang diucapkan dan menepikan apa yang digoda oleh setan. Itu rumusnya. Inilah yang dimaksud dengan baca, pahami, amalkan. Coba saya tanya untuk kita semua. Dari sekian lama dan sejumlah kita sholat sampai hari ini, ribuan kali rukuk kah, ribuan kali sujud kah, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan selama ini rukuk tidak paham yang dibacakan, sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Sekarang bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau kita nggak memahami apa yang kita lakukan? Anda mau kerja saja untuk urusan dunia, Anda belajar dulu. Anda training dulu supaya mengerti pekerjaan kita yang akan kita lakukan. Itu pun hanya sekedar mendapatkan gaji dunia, dibelikan sesuatu, keluar menjadi kotoran, dipakai kemudian menjadi aksesoris kehidupan, ditinggalkan saat wafat. Nah, ini sekarang kita bicara tentang kehidupan abadi di akhirat.
yang katanya pengen surga. Urusan dunia Anda kejar-kejar sampai dapat detail supaya paham. Kenapa urusan akhirat Anda acuhkan begitu saja? Yang itu menjadikan penentu kehidupan abadi kita. Apakah nikmat atau sengsara? Apakah bahagia atau nestapa? Karena itu kita mesti adil. Kalau high level yang paling tinggi ingin kita capai, maka kualitas lebih kita tingkatkan daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini bagian pertama. Itulah tilawah. Baca, pahami, amalkan. Nah, dalam situasi PSBB yang sekarang kita dapati ini di beberapa wilayah Indonesia pada umumnya, ya, dan situasi Ramadan yang banyak sekali memberikan keuntungan-keuntungan ukhrawi kepada kita, salah satunya dilimpahkan pahala yang sangat luar biasa dalam konteks interaksi kita dengan Al-Quran. Ada satu hadis spesifik yang memberikan keutamaan tentang tilawah Al-Quran. Apalagi bila kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini, yang bisa memberikan keberkahan lebih banyak dan kita bisa kerjakan dengan keluarga. Hadis itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Nomor hadis 4996. Dan jika nomornya tidak sama karena mungkin cetakannya berbeda, atau ada sebagian teman-teman yang buka Google atau mungkin kitab terjemahan atau ikhtisar. Nah, kalau orang yang nggak spesifik belajar, ini nggak bisa bedakan mana ikhtisar, ya rangkuman saja ikhtisar, mana yang kitab sesungguhnya. Ya, nah, tapi tidak ada masalah. Yang penting hadisnya kita temukan. Jangan jadi perdebatan karena beda nomor. Kita lihat saja nanti kalau beda cetakan. Lihat misalnya bab fadlu, ya ijtiba, ya ijtiba ala tilawah wa ala al-dzikri. Ya, ini temukan bab ini, nanti lihat hadisnya. Fadlul ijtiba ala tilawah, bab keutamaan tentang berkumpulnya ala tilawah untuk bertilawah Al-Quran. Ya, wa ala dzikri, dan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah banyak nanti ya, bisa dengan zikir standar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, khususnya ba'da salat, itu ditemukan di Quran surah 4 ayat 103. Ada dengan berdoa, itu juga zikir, Quran surah 7 ayat 205. Ya, menyebut nama Allah misalnya, ya, dengan al-asmaul husna atau menyebut kalimat Allah, Allah, itu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 152. Ya, kemudian membaca Al-Quran, Al-Quran disebut zikir, Quran surah 9 ayat Quran surah ke-15, ya, maaf, ayat ke-9. Kemudian juga menghafal Al-Quran, itu zikir. Yang ditemukan di Quran surah ke-54, ayat 17, 22, 32, dan 40. Nah, sekarang, tilawah, spesifik. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar, gelarnya Abu Hurairah. Baik. Kita perhatikan bagaimana Nabi memberikan keistimewaan pada orang-orang yang tilawah. Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Bermakna, tidaklah berkumpul sekelompok orang. Kalau kita tarik pemahaman ini, yuk dalam situasi sekarang, kita tarik ke rumah, ke keluarga. Ya, sehingga menjadi berkelompok, ambil keberkahannya. Suami dengan istri, ayah, ibu dengan anak-anak, asisten rumah tangga, kumpul mereka. Fi baitin min buyutillah. Ada yang menspesifikasikan masjid, ada yang memberikan keumuman makna. Kata para ulama, ini maknanya umum. Bisa di masjid, kalau situasi bisa dikerjakan, bisa ditarik kemudian ke rumah-rumah kita atau di tempat kita tinggal. Yang di situ kita inginkan untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seketika menjadi baitun, ya, satu tempat fihi dzikrullah. Di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpul dengan keluarga, ya, kemudian yatsluna kitaballah, menggunakan tilawah. Yatsluna kitaballah. Di situ mereka tilawah kitabullah, tilawah Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar qiraah. Mereka berusaha membaca, memahami, mengamalkan isinya. Bagaimana prakteknya? Kita keluarkan saja.
Ya misal, kita sering baca juz amma, sekarang kita tilawahi. Biasa qiraahi, sekarang tilawahi. Kita keluarkan dulu yuk surah Ad-Duha misalnya. Ya, maka kita keluarkan surahnya, baca bareng-bareng dulu. Si kecil suruh baca, kakak kemudian baca, adik menerjemahkan. Setelah itu tilawahi. Lihat maknanya. Apa kata para ulama? Asbabun nuzulnya apa? Maknanya apa? Kemudian pahami dengan baik serta amalkan isinya dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Di situ ada tentang kelapangan, di situ ada tentang bagaimana Allah melindungi kita dalam kehidupan. Di situ ada pelipur lara ketika sedih, Nabi turun ayat itu langsung gembira lagi. Bahkan disandingkan dengan Al-Insyirah, memberikan kelapangan saat sulit. Anda yang sekarang mungkin sedang ada ujian di pekerjaan, ya, situasi tidak menghendaki kita untuk bekerja, merasa ada kesulitan rezeki, baca surat ini. Ya, minta kepada Allah solusi, minta kebaikan, tilawah. Apa yang terjadi saat itu? Wa yatadarasunahu bainahum, kalau mereka melakukan tilawah dan tadarus, pelajari, pahami isinya, illa, kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan saat sedang tilawah itu. 1. Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan oleh Allah as-sakinah. Sakinah, ketenangan ke dalam jiwa. Karena itu orang-orang yang baca Al-Quran dengan terjemahan dan maknanya, itu cenderung ayatnya akan menyentuh kepada jiwa, memberikan ketenangan dibandingkan sekedar baca saja. Jadi kalau orang tilawah itu, benar tilawahnya, itu akan ada pengaruh dari ayat Quran yang ditilawahi kepada jiwanya, minimal memberikan ketenangan kepada hati. Nah, dalam konteks ini, tenangnya diungkapkan oleh Nabi dengan bahasa sakinah. Bukankah sakinah itu bagian dari yang didambakan pada kehidupan rumah tangga? Masih ingat? Setiap yang ingin berumah tangga, menginginkan samara, bukankah saknya di situ sakinah? Ya, awas, samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Rumus Quran surah ke-30, ayat ke-21 itu. Betul kan? Baik, jadi jika Anda ingin mendapatkannya, salah satu jalannya, kata Nabi, ayo sering tilawah. Suami tilawah ayat suami, istri tilawah ayat istri, sampaikan ke anak-anak, tilawah tentang ayat rumah tangga, bahas, pahami, amalkan, indah. Seperti para nabi pernah mencontohkan berkumpul dengan keluarganya, dibahas dan seterusnya. Ya, kalau sudah paham, tinggal diamalkan. Oke, kemudian, wa ghasyiathumur rahmah. Dinaungi keluarga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau sudah rahmat itu sudah luas sekali. Bisa berarti rizki. Ya, bisa berarti penjagaan dari perbuatan buruk. Ya, bisa berarti penghindaran dari maksiat. Bisa berarti ampunan dari dosa yang sudah berlumur. Ya, anugerah yang sangat luar biasa. Dan konteks paling indah itu surga. Bukankah surga dianugerahkan oleh Allah kepada kita dengan izin Allah atas rahmatnya? Dengan rahmat Allah. Maka bagaimana mendapatkan rahmat itu? Ya, kalau rumuskan begini. Orang ingin ke surga, ya kan? Dengan izin Allah. Surga bisa diraih dengan rahmat Allah. Rahmat. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mendapatkan rahmat ini, seperti apa ikhtiarnya? Nah, ini kita diberi jalan. Ayo ikhtiar. Dengan cara tilawah. Keluarkan ayat-ayat surga. Jadikan kurikulum kehidupan. Jangan cuma tuliskan di pintu rumah. Baiti janati, rumahku, surgaku. Sementara kelakuan orang rumahnya nggak seperti ahli surga. Ya pintunya yang ke surga. Orangnya nunggu di luar. Jelas ya? Nah ini rahmat. Oke, kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Malaikat ikut berkerumun di sekitaran kita. Masya Allah. Jadi, dilingkupi malaikat, hadir. Malaikat-malaikat, ya, dihadiri oleh malaikat. Hanya kan saya sering katakan bahwa malaikat dimensinya berbeda. Tidak serupa dengan kita. Sifatnya ghaib, tak nampak dalam pandangan. Ya, diciptakan demikian terkait dengan kondisi kehidupan kita. Salah satu hikmahnya supaya mudah kita beraktivitas. Bayangkan kalau sedang tilawah, malaikatnya nampak. Sayapnya pok begini. Wah, kena bagian kepala. Siapa ini? Malaikat. Kamu siapa? Malaikat maut. Oh, nggak jadi Anda tilawah.
Ya? Nah, maka dijadikan gaib, tak nampak dalam pandangan, tapi keberkahannya banyak. Kalau malaikat sudah ada, Masya Allah, kita berdoa, amin, kata malaikat, dikabulkan oleh Allah. Kita mohon ampunan, kata malaikat, ya Allah ampuni dia, diampunkan. Itulah bagian dari terindah dari tilawah. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah, disanjung-sanjung oleh Allah ya di sekitar makhluk yang hadir di sekitar Allah Subhanahu wa taala, sekitar arsy. Disanjung. Wah, si fulan sedang tilawah, keluarga fulan sedang tilawah. Anda disanjung oleh tokoh di Indonesia saja, bahagianya luar biasa. Anda disebutkan oleh orang-orang berpengaruh, senangnya luar biasa. Sekarang Allah menyanjung-nyanjung Anda. Apa enggak ingin selama hidup pernah disanjung sekali saja? Orang mau disanjung sampai bikin sinetron, tersanjung, misalnya kan? Nah, Anda ini ada peluang disanjung Allah. Kenapa nggak dimaksimalkan? Ya Allah, ayo. Hadirkan diri kita, mantapkan tilawah kita, dan hikmahnya bukan sekedar mendapatkan pahala bacaan, karena orang tilawah pasti qiraah, bukan sekedar dapat pahala bacaan saja, tapi dia mendapatkan tambahan seperti diungkapkan ini. Maka semoga dengan itu bisa menambah wawasan kita, bisa meringankan aktivitas kita dengan hadirnya pemahaman yang kuat dan menghadirkan kekhusyuan saat kita menunaikan ibadah. Selain dua hal ini, qiraah dan tilawah, ada bagian yang paling dahsyat. Yang kalau kita bisa siapkan di keluarga kita, maka dia akan menjadi pemimpin keluarga besarnya ke surga dan dibanggakan oleh semua penduduk langit saat dia masuk ke surga dengan menempati posisi surga tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ini? Siapa keluarga dimaksud? Apakah boleh jadi itu keluarga kita? Kita lihat di edisi yang ke-11 pada program Aku Suka esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Aku Suka di edisi yang ke-11 ini di tanggal 11 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, tidak terasa bahwa kita telah menunaikan ibadah Shiyam Ramadan selama 11 hari. Dan tentunya ini juga memberikan konsekuensi kepada kita untuk mengevaluasi apakah Shiyam yang telah kita tunaikan sampai dengan hari ini sudah menghadirkan kenikmatan. Apakah sholat yang telah kita tunaikan, khususnya di setiap malam-malam Ramadan, telah menghadirkan kekhusyuan? Bagaimana qiraah Al-Quran kita? Bagaimana tilawah Al-Quran kita? Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amalan-amalan terbaik yang kita bisa lakukan sejak awal Ramadan sampai hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali bahasan kita, menyambung materi di pertemuan yang lalu terkait dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks interaksi dengan Al-Quran pada waktu Shiyam Ramadan. Kita telah uraikan dari 3 amalan yang umumnya diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal interaksi dengan Al-Quran, yaitu qiraah. Ini sudah kita selesaikan. Kemudian ada pula yang kedua, tilawah. Ini juga sudah kita tuntaskan. Dan bagi teman-teman yang sekiranya baru bergabung untuk mendalami, mempelajari, memahami apa yang telah kita bahas bersama,
dalam periode Aku Suka selama Ramadan ini, saya sarankan Anda mereview tayangan kita sebelumnya sehingga memiliki ketersambungan dengan bahasan saat ini, agar tidak menghadirkan waktu yang berkepanjangan bagi kami untuk mengulas kembali. Baik, sekarang tiba bagian yang terakhir, dan ini yang sangat istimewa, yang telah kita sampaikan istilahnya dengan nama tahfidz. Ya, tahfidz Al-Quran. Saya ingin tegaskan dulu kepada kita semua bahwa interaksi dengan Al-Quran dari 3 model ini tentunya memiliki tahapan-tahapan keistimewaan. Ya, turunan-turunan kemuliaan yang tidak sama. Kalau bisa kita katakan ini adalah tahap permulaan qiraat, ini permulaan. Bahkan kalau kita urutkan ke dalam urutan turunnya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka periodenya dimulai dengan periode permulaan dengan kalimat Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ini didapatkan dalam Al-Qur'an surah 96 Al-Alaq ayat pertama itu. Iqra, kata perintah dari akar kata qara'a yang sifatnya disebut dengan qira'ah. Jadi sebelum kita mau menggali sesuatu, ini pun dasar pemikiran ilmiah. Tidak mungkin kita bisa menganalisis, memahami sesuatu untuk kemudian kita aktualisasikan isinya dalam kehidupan kalau kita tidak bisa membaca apa yang akan kita kaji itu. Anda ingin menggali, memahami jurnal di media berbahasa Inggris misalnya, sementara kita tidak bisa membacanya, mustahil bisa memahaminya. Jadi kalau dalam konteks kebahasaan secara umum saja dalam kehidupan dunia kita dituntut untuk bisa membaca, maka bagaimana dengan firman Allah yang memberikan solusi dalam kehidupan di 3 alam, dunia, alam kubur, sampai dengan ke akhirat itu. Maka tentunya fase ini mutlak harus kita lalui, membaca dengan turunannya baik dan benar. Setelah kemudian kita bisa membaca, maka jangan sekedar itu menjadi lafaz, ya, yang hanya dibacakan oleh lisan. Walaupun ini dalam konteks Al-Quran karena itu firman Allah dan menjadi ibadah dalam membacanya, tentu melahirkan pahala. Ya, tentu melahirkan pahala. Bahkan seperti kita bahas dalam pertemuan sebelumnya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Setiap yang baca saja, walaupun belum paham, dia baca, setiap huruf dia dapat 10 kebaikan. Seperti kita telah uraikan panjang dan lebar sebelumnya. Bahkan bagi Anda yang baru memulai dan terbata-bata membacanya, ya tata'ta wa huwa syaqun alaih, sudah mengeja, terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. Itu diapresiasi lebih. Dalam lisan Nabi disebutkan Allah berkenan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari orang yang sudah lancar. Falahu ajran. Mengapresiasi keinginannya membaca, mengapresiasi bagaimana lisannya berusaha untuk membaca. Sedangkan yang sudah lancar dapat pahala dan ma'asyafratil kiramil bararah. Ukuran benar bacaannya juga diukur dengan perubahan perilakunya. Kata Nabi, kalau orang sudah lancar baca akan didampingi malaikat namanya syafaratil kiramil bararah. Kiram mulia, bararah baik. Jadi malaikat ini bukan sekedar hadir di sampingnya, tapi menjaga ia agar selalu bersikap mulia dan bersifat baik dalam kehidupan. Karena itu sering saya katakan orang yang rajin baca Al-Quran, rajin menghatamkannya, pasti firman itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa yang membimbing tubuh untuk berubah menjadi baik. Baru baca saja, kalau benar bacanya, rajin bacanya, pasti ada perubahan pada perilaku. Nah, kalau sudah kita dapatkan level ini, sudah lancar bacanya, maka Al-Quran langsung memberikan isyarat, bahkan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita bahas di pertemuan lalu, untuk naik level ke tahap tilawah. Ini tahap menengah. Ya, tahap menengah. Jadi naik levelnya ke tahap tilawah, tahap bacaan dengan pemahaman, tahap analisis,
Dan ini tidak harus kemudian Anda langsung 1 juz, 2 juz, 30 juz. Anda mungkin bisa mulai 10 ayat dulu. Anda bisa mulai 5 ayat dulu. Atau surat-surat pendek dulu. Analisis, dari situ lihat apa kaitannya dengan kehidupan kita, kemudian amalkan dalam hidup kita. Ya, kita bisa keluarkan sesuai passion kita saja. Ya, ini yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran saat di era beliau kepada para sahabat. Karena memang tujuan Al-Quran saat diturunkan, itu kan jadi pedoman hidup. Ya, pedoman ini kalau cuma dibaca, nggak dipahami dan nggak dipraktekkan, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui manfaat dari pedoman dimaksudkan? Anda beli TV, ada buku pedomannya. Anda baca, tapi nggak Anda pahami, nggak Anda praktekkan, ya tetap saja Anda kesulitan mengoperasikan TV yang dimaksudkan. Maka demikian kehidupan kita yang kompleks. Solusinya ada dalam Al-Quran, disebut hudan. Bahkan saat diturunkan di bulan Ramadan, disebut langsung oleh Allah di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Saya turunkan kata Allah Al-Quran di bulan yang sangat mulia, di bulan Ramadan, bukan sekedar menjadi bacaan. Memang bacaan akan melahirkan pahala yang banyak. Tapi bacaan itu menjadi pintu untuk pemahaman. Ketika Anda pahami, Anda mengerti, kata Allah, di balik bacaan Al-Quran itu ada pedoman kehidupan. Pedoman ini hanya bisa digali, dipahami jika kita menerapkan konsep tilawah, bukan sekedar konsep bacaan biasa. Karena itulah kemudian periode-periode setelah lancar bacaan itu bisa diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk malaikat Jibril, maka dengan itulah kemudian bertransformasi kalimatnya. Allah berfirman, tidak menggunakan kata qiraah dengan kalimat perintah pertama iqra, tapi kemudian banyak pula redaksinya menggunakan kalimat tilawah, yaitu utslu kata perintahnya. Seperti kemarin telah kita uraikan. Kita beri contoh, setelah bacanya lancar, baik, turun perintah syariat untuk sholat. Bukankah sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada periode Isra Mi'raj itu? Setahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam riwayat ada yang menyebutkan kurang lebih mau masuk tahun kedua, antara setahun 2 tahun sebelum hijrah. Artinya apa? Artinya setelah kurang lebih 10-11 tahun dari periode diangkatnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Usia 40 tahun, ya kan? Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kemudian usia 53 tahun. 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Baru hijrah ke Madinah. Sedangkan Isra Mi'raj terjadi pada usia Nabi 51 tahun masuk ke 52. Artinya setelah 11 tahun periode Iqra. Ya? Muncul periode utslu ma ukhya ilaika minal kitab. Bayangkan. Baca, jangan putus asa. Kalau memang sekarang Anda baru belajar baca, nggak ada masalah. Iqra dulu dengan gunakan metode-metode yang sudah ada. Yang semoga Allah berikan pahala kepada yang menyampaikan sampai dengan ke kita. Banyak sekarang. Ya, ada metode qiraati, ada ummi, ada iqra, ada macam-macam. Dan tidak perlu merasa kecil dalam itu. Karena Nabi pun memberikan petunjuk demikian. Setelah lancar bacanya, naik level ke sini. Ya, perintah sholat diperintahkan oleh Allah, tapi kalimatnya menggunakan utslu. Sebelum sholat, baca dulu, pahami dulu, lihat pedomannya, analisis supaya engkau paham, mengerti apa yang kau baca dan lakukan dalam sholatmu. Nah, kalau sudah kita masuk ke level ini dan merasakan perbedaannya, saya sering katakan kepada Anda, silahkan rasakan. Bukan sekedar pahala yang kita dapatkan dari sini, tapi akan ada perubahan kepada jiwa. Kekhusyuan, nikmat. Tilawah beda dengan qiraah. Ada kenikmatan, ada ketenangan pada jiwa, ada perasaan yang berbeda. Kalau tak percaya silakan. Rasakan sensasinya, akan terasa perbedaannya. Kalau sudah khatam di sini, nyaman kita di sini, maka naik level pada yang ketiga. Dengan kemuliaan yang tidak sama. Dengan pahala yang lebih melimpah. Level apa itu? Tahfidz. Ini puncaknya. Level ketiga yang menghadirkan Al-Quran
bukan sekedar tertuliskan di dalam mushaf yang tidak setiap saat bisa kita bawa mushafnya. Dalam tidur, mushaf bisa terpisah dengan kita. Saat rapat, mushaf mungkin tidak melekat pada diri kita. Saat Anda para akhwat misalnya ingin belanja pun, ya ke mall atau ke pasar atau kemanapun, belum tentu mushaf dibawa. Tapi Allah menawarkan isi dari mushaf yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak kita alihkan dari lembaran-lembaran mushaf ke dalam jiwa kita yang paling dalam, sehingga terbawa oleh kita tidak hanya sekedar kehidupan dunia sampai wafat, sampai kembali kepada Allah. Firman itu akan melekat pada jiwa kita untuk menjadi cahaya yang menerangi alam kubur kita dan memberikan syafaat saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang ingin menerima tawaran ini? Bukan sekedar melimpah pahala, bukan sekedar menghadirkan penjagaan Allah, tapi memberikan kemuliaan sampai datang ke akhirat. Mari kita lihat tawarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kemuliaan-kemuliaan diberikan pada orang-orang bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan level yang ketiga, yaitu tahfidz. Tawaran pertama Allah berikan di Quran surah ke-54 ayat ke-17, ini sering saya ungkapkan, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Tawaran penuh motivasi. Tawaran penuh memberikan optimisme. Kenapa saya katakan optimisme dan motivasi? Karena redaksinya memberikan tawaran yang sangat mudah dan meringankan untuk kita semua, sekaligus memberikan gambaran yang memberikan kita semangat untuk bisa menghafalkannya. Perhatikan kalimatnya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kalian jangan ragu, lam harfut taukid, qad harfut tahqiq. Lam untuk menguatkan, tahqiq menjamin, memastikan. Kalau kita ingin terjemahkan, kata Allah, dan aku jamin, kamu jangan ragu. Aku kuatkan, aku yakinkan, jangan pernah ragu sedikit pun. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan, aku telah jadikan ringan, mudah, kata Allah, Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat, untuk dihafalkan. Ya, fahal mim muddakir, maka adakah di antara Anda, hei hamba-hambaku, kalau aku sudah mudahkan, kamu jangan ragu, adakah di antara kalian yang mau menghafalkannya, yang mau mengingatnya, yang ingin naik status ke status yang tinggi ini? Saking mudahnya bahkan dijamin oleh Allah. Tidak ada sekat di dalamnya. Melampaui sekat-sekat sosial, sekat-sekat usia, sekat-sekat keadaan. Maaf, anak kecil, orang dewasa, tua, muda, lelaki, perempuan bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan yang paling dahsyat, yang melihat bisa, mungkin wajar. Yang matanya Allah tutup supaya tidak bisa melihat maksiat dalam kehidupannya. Kata orang dia buta, tapi kami mengatakan ditutup pandangan supaya tak melihat maksiat. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghafal Al-Quran. Bahkan anaknya kecil, balik pun belum, mata belum melihat. Allahu Akbar, hafal Al-Quran. Ada yang divonis lumpuh otak, hafal Al-Quran. Jadi Anda bisa bayangkan, anak kecil, maaf, bisa hafal Al-Quran. Maka Anda yang pernah kecil, pasti bisa. Ya. Silakan cek. Anak kecil hafal Al-Quran, maka Anda yang pernah kecil pasti bisa. Apalagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sampai sekarang. Ya, mohon maaf, anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun hafal Al-Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Anda kemana saja? Dan Anda ingin mengatakan ingin mendapatkan surga Firdaus, ingin bersama Nabi, ingin mendapat derajat paling tinggi. Pertanyaan saya, bekal Anda apa? Di dunia saja Anda ingin mendapatkan status terhormat. Bukankah Anda harus berusaha dengan maksimal? Anda sekolah dulu sampai puluhan tahun. Anda belajar, ikut pelatihan, ikut training. Supaya apa? Hanya sekedar mendapatkan status dunia. Yang saat wafat hilang semua status itu. Diganti dengan satu kalimat saja. Satu kalimat. Apa kalimat itu? Allah yarham. Almarhum. Lihat. Profesor, dokter,
ya, master sama saja, S1, S2, S3. Kalau profesor itu gelar bukan yang dicari, tapi pemberian dari institusi pendidikan. Ya, tingkat pengajaran tertinggi, profesor. Tingkat pendidikan tertinggi, dokter. S1, S2, S3. Sebelumnya SD, S semua tuh. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Mau berapa S Anda dapatkan? Tapi sampai ke ujung gelar pun, begitu selesai waktunya pulang, hilang semua gelar itu, tidak pernah ada dituliskan kemudian di papan nisannya. SD, S1, S2, S3, S4. Tidak akan ditemukan. Almarhum, selesai. Anda bekerja, ikut training, sampai kaya luar biasa. Apa yang Anda hasilkan? Uang banyak, wafat Anda bawa? Tidak. Tapi ini, kita akan bawa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status yang paling terhormat. Karena itu, ketika Allah menawarkan ini, Allah berikan motivasi lebih kepada kita. Apa kelebihan menghafal Al-Quran dibandingkan sekedar baca dan tilawah? Allah langsung turunkan ayat di Quran surah ke-35 Fatir. Ayat 32 sampai 33. Perhatikan kalimatnya. Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Buka Quran surah 35 Fatir ayat 32. Paling kiri agak ke atas sedikit di mushaf. Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami berikan pusaka di antara hamba-hamba kami yang kami pilih. Allahu Akbar. Kata Allah, ada hamba Allah spesial yang dipilih langsung oleh Allah yang mendapat warisan Al-Quran. Anda dapat warisan dunia, dikejar-kejar, diperebutkan, ingin sekali. Bahkan ada yang berselisih, ada yang macam-macam. Ini Allah berikan warisan. Ya, warisan itu dalam konteks pemahaman bahasa sesuatu yang sangat berharga. Ya, awas, jangan salah mengerti. Karena Allah itu hayyun la yamut. Ya, Allah selalu hidup, tidak pernah wafat. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah dan wafat. Jadi kalau dalam konteks warisan dunia, pemberian untuk kita teruskan yang tidak akan juga dibawa untuk pulang. Tapi dalam konteks asalnya, warisan sesuatu yang sangat berharga. Allah punya sesuatu yang sangat berharga, ingin dianugerahkan kepada hamba-hamba terpilihnya. Allahu Akbar, terpilih. Siapa mereka? Faminhum muqtasid, faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya, Allah sampaikan, ada yang diberikan itu kemudian jadi zalim, ada yang tengah-tengah, tapi ada yang jadi orang baik. Dan terakhir ditutup dengan kalimat, itulah satu pemberian keutamaan yang sangat agung. Jadi orang yang mendapatkan anugerah Al-Quran, pertama, dia menjadi hamba yang terpilih. Allahu Akbar. Yang kedua, dia mendapatkan anugerah teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Anugerah terindah yang pernah dimiliki. Anugerah teragung yang pernah dipunyai. Belum selesai ayatnya. Teruskan ke ayat 33-nya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, dan orang-orang ini, penghafal Quran, ahli Quran ini, yang mampu memelihara Qurannya, menjaga menjadi baik, Allah akan berikan hadiah. Masuknya nanti ke surga Aden. Ya, yuhallawna fiha min asawir. Nanti nggak masuk biasa, dihiasi dulu dengan pakaian-pakaian indah. Pakai gelang-gelang emas. Ya, min dhahabi wa lu'lu'a. Kemudian ada permata-permata berkilauan. Pakai gelang emas, pakai permata berkilauan, pakai jubah. Bahkan di hadis At-Tirmidzi itu disebutkan, Qur'annya menyampaikan kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi orang ini. Ya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan di atas kepalanya mahkota kehormatan, dipakaikan di bajunya jubah kehormatan. Dan yang paling dahsyat, kalau orang ini hafal Quran dan dimotivasi orang tuanya, dimotivasi pasangan hidupnya. Kalau suami dari istri, istri dari suami, ya di keluarganya disiapkan satu ini, diikuti oleh yang lain, yang jadi walaupun cuma satu, maka orang ini berpeluang menjadi pemimpin keluarganya, yang dengan izin Allah
dengan izin Allah bisa memberikan syafaat dengan Qur'annya pada anggota-anggota keluarganya. Dia bisa gandeng ibu yang telah melahirkannya, ayah yang telah merawatnya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, sampai keturunan ke belakang sepanjang mereka beriman beramal saleh. Dipimpin oleh orang ini masuk ke surga dan disambut oleh semua malaikat di pinggir surga. Ketika melewati setiap surga, disambut malaikat dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Dengan kalimat yang sama. Di Fatir ayat 33, pembukanya sama dengan Quran surah ke-13. Ayat 23 sampai 24. Di sini jannatu adnin yadkhulunaha, di sini jannatu adnin yadkhulunaha. Hanya ini spesifik memberikan kisahnya. Ada orang-orang yang masuk surga lewat surga Aden. Wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak-bapaknya, ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangannya, suami gandeng istri, istri gandeng suami. Ya, wa dzurriyyatihim, anak keturunan di belakang. Wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat menyambut di setiap pintu surga. Menyambut mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Mengucapkan selamat, selamat kamu sabar. Saat orang lain sibuk baca berita online yang tidak jelas, saat orang lain sibuk dengan permainan yang tidak jelas, orang ini fokus sabar menghafal Quran, sabar dengan lelahnya, sabar dengan penatnya, sabar dengan kadang-kadang cacian orang-orang, sabar dengan banyaknya ujian. Dia sabar sampai dia wafat sebagai status ahli Al-Quran. Walaupun ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 15 juz, ada yang hafal 10 juz, tapi dia konsisten menghafal sampai dia wafat. Walaupun sehari satu ayat, sehari satu halaman, wafat dia diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan kalimat penyambut oleh malaikat. Selamat karena Anda sabar saat di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Maka silakan nikmati tempat tinggal yang penuh sensasi yang tidak pernah dirasakan dan dihuni oleh orang-orang sebelumnya, oleh siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Status ketiga, takhfif. Maka dari itu, siapa di antara kita yang berkeinginan untuk masuk dalam golongan ini yang dimuliakan, bahkan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji golongan ini sampai dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari dan bahkan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Dalam 3 riwayat utama, pertama sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini di Al-Bukhari nomor hadis 73, di Imam Muslim nomor hadis 816. Kemudian ada redaksi kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 20.026, 2056. Kemudian yang terakhir riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Insyaallah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 2055. Kalau nomornya berbeda karena cetakan yang tidak sama, seperti kemarin yang saya sampaikan rumusnya, cukup Anda lihat rawinya, lihat redaksi hadisnya, Anda akan temukan kalimatnya. Baik. Nabi memuji, bahkan dalam riwayat Umar bin Khattab langsung mengatakan, la hasada illa fitnatan. Tidak boleh kita iri hati, tidak boleh kita dengki. Dengki dilarang, iri hati tidak boleh. Illa fitnatan. Kecuali kalau ada dua golongan ini, boleh kita merasa iri. Dan irinya tidak disebut dengan dengki, hasad, hekdun, tapi diistilahkan dengan ghibtah, iri hati yang positif yang harus kita miliki. Siapa dari golongan ini? Rajulun atahullahul Qur'ana. Ya, ada yang riwayatnya Abu Hurairah, rajulun allamahul Qur'an. Dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud, rajulun atahullahul hikmah. Disebut diajarkan oleh Allah, disebut diberi hikmah, intinya diberikan Al-Quran karena mampu berusaha menghafalkannya. Dan dia yaqumu bihi ana al-lail wa annahan nahar. Dan dia mampu mempraktekkan Quran itu minimal dia baca dalam sholatnya setiap siang dan malam. Kita mesti iri pada penghafal Quran karena status yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh bangga dengan kekayaan yang Anda miliki sekarang. Dengan kedudukan.
yang Anda duga bisa menjadikan diri Anda hebat dalam pandangan manusia. Tapi jangan pernah celah orang-orang yang mungkin ada di desa, orang-orang yang terlihat mungkin sebagai pekerja keras, orang-orang yang mungkin direndahkan oleh sebagian orang, karena boleh jadi mereka sudah hafal Quran dengan setiap riwayatnya yang mampu kita banggakan dan kita mesti iri pada diri mereka. Mari menjadi bagian dari itu. Silahkan Anda ikuti tayangan kami yang lain yang memberikan gambaran tentang cara menghafal Quran dan mudah-mudahan memberikan kemudahan, fasilitas terbaik dan mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.